Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad Rabbana salli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, hadirin adik-adik, dalam sehat sekali. Mudah-mudahan Allah berkahi segala yang Allah anugerahkan kepada kita dan ilmu dan kesehatan serta husnul iman dan iman Islam. Semoga Allah kembalikan kita, wafatkan kita dalam keadaan syahid dan berhasil. Hadirin sekalian, ini judulnya tentang kecanggihan motor biologis nyamuk, secara khusus untuk ibu-ibu pernah saya sampaikan, walaupun belum menggunakan layar infokus. Selama TV ini baru ada dan mudah-mudahan nanti mah biasa dua bukan kita seperti ini. Alhamdulillah. Diingat ya, di kampus di tiap ruangan dikasih yang lebih besar dari ini, tapi itu sumbangan dari pemerintah Jawa Barat. Jadi dikasih 28 miliar. Mudah-mudahan Allah makin baik, mudah-mudahan makin Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita. Kalau saja manusia sombong, padahal manusia itu kecil. Kalau kita naik pesawat, komplek kita kecil dilihat dari atas. Rumah kita lebih kecil, mobil kita lebih kecil, tubuh kita lebih kecil. Makin ke atas, jangankan komplek tubuh kita, bumi saja setitik gitu. Bahkan kalau nyampe langit ke-7 kebayang, bumi nggak kelihatan. Jadi kalau manusia sombong, apa yang harus kita sombong? Masih di bulan ini ya, kita diberikan itibar pelajaran gerhana bulan. Padahal gerhana bulan itu sebagian saja dari tanda kekuasaan Allah, dari makhluk-makhluk yang besar. Bumi dibandingkan dengan tubuh kita besar, tapi bumi dibandingkan dengan matahari kan hanya 1/1 jutanya. Matahari kita dibandingkan dengan bintang-bintang yang besar, bintang-bintang itu rata-rata sekitar 650 kali matahari kita. Matahari kita. Kemudian bumi matahari kita ada pada galaksi Bima Sakti. Jarak dari bumi kita ke pusat Bima Sakti, black hole Sagittarius itu jaraknya 26.000 tahun cahaya. Jarak 26.000 tahun cahaya. Putaran atau jarak dari ujung sampai ke ujung galaksi Bima Sakti kita 100.000 tahun cahaya. Padahal cahaya hanya sedetik saja itu bisa mengelilingi bumi kita 7,5 kali. Ini 100.000 tahun cahaya. Itu satu galaksi Bima Sakti. Padahal jumlah Bima Sakti di jagat raya ada 2 triliun galaksi. Jadi kalau kita sombong, apa yang kita sombongkan? Yang saya soroti bahwa bumi, langit, bintang ketika kemarin terjadi gerhana bulan, itu semuanya tunduk kepada aturan Allah.
Bersama, maaf saya lupa ayatnya. Wallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu shajarun fihi tusimun yubitu lakum bihi zar'a wa zaytuna wa nakhila wa a'nab wa min kulli thamarati ma fi dzalika la'ayatun liman yatafakkarun wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujumu musakharatun bi amrihi. Yang saya soroti musakharatun bi amrihi, bintang, bulan, matahari semuanya bergerak atas perintah Allah. Dan tidak ada yang melenceng dari perintah Allah, termasuk kemarin obat gerhana. Jadi satu titik matahari, kemudian gerhana bulan itu berarti matahari, kemudian bumi dulu, kemudian bulan, sejajar, satu garis, sehingga bulan itu tidak bisa memantulkan cahaya dari matahari karena keharam oleh bumi kita kan, segaris besar. Itu gara-gara mereka berputar terus tapi pada putarannya. Kalau satu saja di antara bintang yang miliaran itu membangkang kepada Allah, kiamat. Tak ada makhluk yang suka membangkang kepada manusia, hanya dua jenis, Bu. Bintang tidak membangkang, matahari tidak membangkang. Pernah saya sampaikan, ketika di zaman Rasulullah ada unta yang ngamuk sampai dipanggil oleh Rasul. Unta yang ngamuk jawabnya, wah nggak bisa dihentikan. Datang Rasulullah, Bu. Ketika unta melihat Rasulullah, tiba-tiba menyimpan mulutnya di tanah. Itu mah menggeser mulutnya ke hadapan Rasulullah. Coba, Rasulullah hanya berucap, tak ada makhluk Allah di langit dan di bumi yang tidak percaya bahwa saya ini adalah Rasulullah, kecuali hanya dua jenis makhluk yang membangkang, yakni golongan jin dan manusia. Lalu kalau saja kita sebagai sebagai bumi langit dan kita membangkang, ya malah hanya manusia banyak dosa, tapi Allah masih pemaaf. Kemudian secara khusus umat Rasulullah ketika membangkang itu tidak diazab gitu. Kan umat terdahulu membangkang langsung diazab gitu. Umat Rasulullah tidak diberi kesempatan untuk bertaubat. Balik lagi. Jika kita sombong, bumi langit, bintang, makhluk-makhluk yang besar semuanya taat. Musakharatun bi amri, bergerak mengikuti perintah Allah. Tapi manusia yang membangkang. Jika kita sombong, ini pemisahan. Ada yang kecil dari kita, nyamuk. Ketika Allah membuat permisalan nyamuk dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu, tidak segan, tidak riskan membuat pemisalan dari nyamuk, bahkan yang lebih kecil. Orang kafir itu menyebut, apakah Allah tidak bisa membuat pemisalan yang lebih besar daripada nyamuk? Yang gede itu, dinosaurus atau apa di tubuhnya. Orang kafir itu ngenyek, tetapi ternyata ayat ini menantang manusia. Nyamuk yang kecil jauh lebih cantik. Saya pernah sampaikan ke ibu-ibu, hanya tidak pakai selain saja. Biar nyamuk nanti kita bahas. Nyamuk yang kecil kan ada mulutnya punya. Ada mulutnya. Ternyata mulut itu bukan satu. Mulutnya itu ternyata 6. Bayangkan ini mulutnya 6. Di antara 6 itu, yang satu itu gergaji. Bubong gergaji kulit itu. Gergaji itu Pak. Gergaji. Kemudian setelah digergaji nanti dia dibuka si bekas lubangnya agar tetap tertahan. Dibuka berarti yang keempat. Ketiga keempat. Kemudian setelah itu masuk gergaji yang masuk moncong yang kelima. Itu mencari saluran darah biar tidak salah. Kemudian yang keenam, dia menyedot darah. Tetapi sebelum menyedot, itu menyuntikkan dulu cairan koagulan biar si darah itu tidak membeku.
Kan moncongnya kecil banyak. Kalau membeku nggak bisa disedot, Pak. Disemprot dulu, baru disedot. Pak, itu kita sudah diberkaji, disedot, tapi kita tidak terasa sakit. Kenapa? Karena dibius dulu. Yang kecil dibius, punya biusan. Atau silakan aja dari anak. Dilanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan segala sesuatu di muka bumi, tidak ada yang sia-sia. Jadi kalau orang kafir mengek untuk apa nyamuk itu ternyata ini membuat manusia apa ya Pak, speechless, gak bisa sombong. Coba ini yang kecil saja canggih gitu ya. Manusia jangankan membuat, ya hanya mengetahuinya saja belum tahu gitu apa ciptaan Allah. Termasuk kawan kecil yang sering mengganggu yang dinyam. Nah, gitu. Ya makanya innama yakhshaw min ibadihi ulama dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Ulama itu ulama semua bidang, bukan hanya ahli fikih. Ya. Kalau ada orang yang membaca Al-Quran nangis karena dia tahu artinya, tetapi ada orang yang mempelajari makhluk-makhluk Allah menangis, itu ulama pada semua bidang, bukan hanya bidang fikih, Quran dan lain-lain. Ya, ini pada bidang nyamuk segitu banyak, itu berarti dia ulama pada bidang nyamuk, sehingga akhirnya Rabbana subhanaka faqina adzabannar jual. Wahai Tuhan kami, tidak sia-sia Engkau mencapai ini semua. Subhan, faqina adzabannar, maksudnya Engkau jaga kami dari azab neraka. Akhirnya ujung gitu. Kalau orang yang beriman, itu bagian dari Al-Quran surat Al-Imran. Ya, ayatnya apa bunyi? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yazkuruna Allah. Ulul albab, orang yang berilmu itu adalah orang yang berdiri mengingat Allah, duduk mengingat Allah, tidur mengingat Allah. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Ini untuk ilmuwan. Dan dia memikirkan apa yang ada di langit dan di bumi. Artinya ini peneliti apapun gitu. Jadi ciptaan Allah itu semuanya dipikirkan. Ya, dan itu untuk menambah ketakutan kita kepada Allah. Ibu Bapak tandain bahwa ilmu kita yang sebenarnya adalah ilmu yang menambah ketakutan kita kepada Allah, bukan menambah kesombongan. Ya. Kalau menambah kesombongan mah jangankan ilmu saya, ilmu agama saja. Yang sombong dengan ilmu agama kan dia masuk kelompok orang yang pertama kali masuk neraka kan banyak. Sering saya sampaikan mengingatkan diri saya, hadis riwayat Imam Muslim. 3 golongan yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Yang saya soroti adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, tapi dia diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Ketika Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat dari kami? Dia berucap, ya Allah, aku mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, berharap ridhomu. Kata Allah, kadzabta, bohong engkau. Engkau menjadi ulama agar engkau disebut sebagai orang soleh, dan engkau sudah mendapatkan itu. Ulama soleh itu bukan sombong, kadang ada ini, artinya tidak jelas. Maka di sini bukannya dilempar ke dalam neraka. Pada orang terbaik. Rasulullah ditanya siapa orang terbaik? Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi kalau tidak ikhlas pertama kali dia masuk ke dalam neraka. Subhanaka faqina azabannar, subhanaka faqina azabannar. Secara khusus ini bulan Ramadan punya dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita secara khusus di bulan Ramadan ini. Man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang sahur di bulan Ramadan fi sabilillah, berharap ridho Allah, di jalan Allah. Ba'dallahu wajha anin nar, Allah akan jauhkan mukanya dari neraka sabiina khalifah, 70 tahun. Mudah-mudahan diterima sahur kita punya. Sehari Allah jauhkan 70 tahun. Kalau 30 hari berapa tahun Bu berarti? 2100 tahun.
Di bulan Ramadan ini saja Allah jauhkan muka kita dari neraka. Semoga Allah terima saum kita. Karena Rasulullah mengingatkan kita, rubba ini laisalau min syami illa ju. Wah, ini mah hadisnya nyekop bunyi. Wa rubba ini laisalau min syami illa saum. Banyak sekali orang yang saum tapi tidak ada apa-apa dari saumnya, tidak dapat apa-apa dari saumnya kecuali hanya lapar saja. Dan banyak orang yang sholat tidak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali hanya lelah saja, capek. Ibu capek kalau bagi Abi pernah diprotes tuh, perasaan tidak setengah jam pun itu protes. Itu ayat-ayatnya terlalu panjang. Karena setengah jam itu, ibu kalau saudara kita di Tomoro itu punya dari setelah Isya sampai jam 3, ibu satu malam hafal Quran. Wah, saya mau katanya jangan hafal punya, hafalnya kita aja punya. Itu teh yang top, ada yang 1 juz lumayan 1 juz dalam pikirannya. Kurang makan, sakuran tuh 1 juz dia punya. Protes ini mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Capek, tapi banyak yang capek tapi tidak dapat apa. Nyambung dalam Al-Quran ini perumpamaan Allah. Itu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 26. Ya, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan ma ba'udah. Allah SWT tidak malu menggunakan nyamuk sebagai permisalan, baik itu untuk menguji keimanan maupun untuk hal-hal yang lebih kecil daripadanya. Ada makhluk yang lebih kecil dari nyamuk? Banyak. Nanti ada di dalamnya bahwa di dalam punggung nyamuk, di dalam perut nyamuk itu ternyata ada banyak parasit. Bahkan di dalamnya ada jutaan virus. Ibu nyamuk kecil, tapi di dalam tubuhnya ada jutaan virus. Yang lebih kecil makanya sekarang ada teknologi nano. Jadi kalau kita mau memiliki material yang kekuatannya sesuai kita inginkan, maka yang dilihat pun udah pakai mikroskop akan terlihat oleh mata telanjang kita. Dan di dalam nyamuk juga sama. Dan itu hanya bisa terlihat oleh mikroskop elektron, bukan mikroskop biasa seperti di biologi, pelajaran biologi kita. Ya, di kemarin dapat sumbangan Pak mikroskop elektron yang bisa melihat 1 juta kali. Ya, jadi di dalam 1 juta kali bisa. Harganya ada habis 10,2 miliar. Ibu jadi 10,2 miliar 10 apa punya. Kami di dia mengira mungkin 10 bumi punya. Ini hanya untuk 1 mikroskop yang bisa melihat nyamuk sampai 1 juta kali. Itu yang bisa melihat virus di dalam. Lanjutlah. Kalau sih. Jadi Allah itu menantang logika manusia, mengapa nyamuk yang kecil ini ada apa dengan nyamuk? Jadi pelajaran bagi orang yang beriman akan tahu bahwa perumpamaan tersebut datang dari Allah. Di ayat itu innal ladzina saya lupa. Innallaha yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan ma fawqaha faman ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbih. Sejumlah orang yang beriman itu mengetahui, dia sadar bahwa itu dari Allah. Tetapi orang kafir mah dia malah menyek. Apa yang Allah harapkan dari nyamuk yang kecil? Oke, ternyata kalau kita pelajari ini, kalau dilihat pakai mikroskop ini, si bapak-bapaknya gambarnya lagi melihat pakai mikroskop. Ternyata itu nyamuk yang kecil itu memiliki 1.100 mata. Berapa matanya? 2. Giginya 48. Kita gigi berapa Pak? 32 ya? Ini 48. Jantungnya ada 3. Kita mah jantungnya berapa? 1. Sehingga berapa bagi jantung rusak pas mawan punya. Ini mah nyamuk ada 3. Moncongnya tadi ada 6. Wah, ini matanya ada 100. Ini makin tajam matanya Bu. Biasa. Dan atau dari kamu mudah-mudahan di Indonesia jadi ini. Berkati hari ini Pak ini. Ketua DKM yang bikin file dari pasiennya. Oke, ini tuh saya dapat kiriman dari jamaah ngirim video di apa? Di apa namanya? Video ada saya lupa.
Alhamdulillah. Bu giginya 48 gigi. Ini bu, bu ini giginya kelihatan dengan rosot elektron, bisa kelihatan. Bu ini gigi nanti ada kayak gini.